Mantap. Membahas alat utama sistem persenjataan atau alutsista, dunia mungkin masih berkiblat pada Amerika dan Rusia. Namun sebagai warga Indonesia, kalian perlu tahu bahwa negara kita pun telah mampu membuat alutsista modern yang tidak kalah canggih. Salah satu produsen alutsista dari Indonesia adalah PT Pindad. Perusahaan manufaktur milik pemerintah Indonesia ini bergerak dalam pembuatan produk militer dan komersial. Alutsista buatan PT Pindad selain telah berkontribusi banyak dalam memenuhi kebutuhan senjata militer Indonesia, juga telah diekspor ke berbagai satuan militer negara lain di seluruh dunia. Hal ini tentu saja menandakan bahwa alutsista buatan PT Pindad benar-benar diakui oleh dunia. Kedepannya, seiring semakin majunya ekonomi bangsa ini, serta semakin dewasa dan mau bersatunya beragam suku, ras, agama, dan ormas di negara ini, semoga Indonesia bisa semakin mandiri dalam banyak bidang, termasuk kemandirian militernya. Nah, berikut ini bahasan channel Trusted Media mengenai alutsista Indonesia buatan PT Pindad yang telah diakui dunia. Namun sebelum melanjutkan, pastikan untuk berlangganan channel Trusted Media dan aktifkan lonceng notifikasinya. Satu, tank Harimau Hitam. Tank Harimau Hitam merupakan tank tempur kelas menengah yang didesain khusus untuk daerah tropis dengan bobot lebih ringan dari kelas main battle tank. Keberadaan tank Harimau Hitam sendiri merupakan sebuah proyek besar antara Indonesia yang diwakili oleh PT Pindad dengan industri pertahanan Turki FNSS Savunma Sistemleri. Ada dua buah varian yang berhasil dibuat, yakni Kaplan MT versi Turki dan Harimau Hitam versi Indonesia. Dilansir dari situs fnss.com, tank Harimau Hitam dilengkapi dengan spesifikasi yang cocok untuk medan di Indonesia. Menggunakan mesin diesel dengan transmisi full automatic, kendaraan lapis baja ini diawaki oleh 3 orang petugas, yakni komandan, driver, dan penembak atau loader. Untuk persenjataan, tank Harimau Hitam menggunakan meriam CMI Cockerill 3105 yang terintegrasi dengan senapan mesin koaksial kaliber 7,62 mm. Mesin yang digunakan berkecepatan 70 km per jam dan berdaya jangkau hingga 450 km. 2. Panzer Badak. Panzer Badak merupakan kendaraan serbu buatan PT Pindad yang dibekali senjata utama berupa kanon Cockerill CSI 90LP atau Low Pressure MK3M-A1 besutan CMI Defense dari Belgia. Sebagai senjata sekunder untuk menyikat sasaran ringan, tersedia senapan mesin koaksial kaliber 7,62 mm buatan Pindad. Kendaraan tempur ini dilengkapi baju zirah rangkap atau add-on yang menjadikannya tahan terhadap peluru senapan mesin kaliber 12,7 dan 14,5 mm. Selain itu juga tahan terhadap hantaman serpihan amunisi artileri. Untuk penanggulangan terhadap ranjau, Panzer Badak dapat menghadapi ranjau darat hingga tingkat ledakan di bawah 6 kg TNT. Simulasi laboratorium ini telah dilakukan oleh ITB bersama PT Pindad. 3. Panzer Anoa. Anoa 6x6 APC adalah generasi pertama kendaraan tempur dari PT Pindad yang memiliki keunggulan dalam mobilitas, proteksi, serta daya angkut. Anoa 6x6 APC dilengkapi dengan sistem komunikasi dan transmisi otomatis. Kendaraan tempur ini memiliki kapasitas 12 orang personel termasuk pengemudi. Memiliki top speed 80 km per jam pada jalan raya dengan daya jelajah 600 km.
4. SPR-2. SPR-2 merupakan senapan penembak runduk yang dapat menembak target pada jarak 2 km dengan akurasi yang sangat baik. Senapan ini menggunakan peluru dengan kaliber 12,7 x 99 mm. Dalam satu magazinnya dapat memuat sampai dengan 5 peluru. Senjata ini bisa menembus tank baja. Di balik amunisinya ada peledak yang dapat menghancurkan kendaraan tempur dalam hitungan detik dan memiliki jangkauan tembak sejauh 2 km. SPR-2 telah mendapat pengakuan dunia internasional. SPR-2 bersanding dengan senjata hebat lainnya dari negara lain, seperti senapan runduk Zastava M93 Black Arrow buatan Serbia. Lima, SS-2. SS-2 atau senapan serbu 2 adalah senapan serbu buatan PT Pindad yang merupakan generasi kedua dari senapan serbu PT Pindad sebelumnya, yakni SS-1. SS-2 memiliki desain yang lebih ergonomis, tahan terhadap kelembaban tinggi, lebih ringan, serta akurasi yang lebih baik. Senapan ini menggunakan peluru kaliber 5,56 x 45 mm standar NATO dan memiliki berat kosong 3,8 kg. SS-2 menjadi saksi 11 kemenangan TNI secara berturut-turut ketika bertanding di kompetisi menembak antar negara Australian Army Skill at Arms Meeting atau AASAM, di mana terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2018. Senapan SS-2 ini dapat memuntahkan 700 peluru per menit dengan jarak tembak 500 meter. Senapan berkualitas ini ternyata memiliki harga yang lebih murah dibanding senjata laras panjang lainnya. Enam, SSBA. Senapan serbu bawah air atau SSBA merupakan salah satu senjata canggih lainnya yang dikembangkan Dinas Penelitian dan Pengembangan atau Dislitbang TNI Angkatan Laut dan PT Pindad. Peluru yang digunakan dalam SSBA memiliki kaliber 5,66 x 150 mm dengan berat 4,5 kg. SSBA memang dirancang khusus untuk pertempuran dan mencegah musuh baik di darat maupun di air. Jarak efektif tembakan SSBA ini antara 20 hingga 30 meter pada kedalaman air 5 meter. Kemampuan dan efektivitas senjata ini menurun menjadi 10 hingga 20 meter di kedalaman air 20 meter dan 5 hingga 10 meter di kedalaman air 40 meter. Salah satu keunikan SSBA, senjata ini menggunakan peluru khusus, yakni peluru berbentuk runcing seperti jarum. Tujuh, SSX. SSX digaung-gaungkan mampu mengalahkan senapan serbu asal Rusia yang melegenda, yakni AK-47. SSX buatan Pindad menggunakan peluru dengan kaliber 7,62 x 51 mm, sementara AK-47 memiliki kaliber 7,62 x 39 mm. Tidak hanya itu, SSX juga unggul dalam hal jarak tembak efektif atau effective range jika dibandingkan dengan AK-47. SSX memiliki jarak tembak efektif 600 hingga 800 meter, sementara AK-47 hanya 300 meter. Senapan SSX ini dirancang dengan menggunakan metode reverse engineering. Artinya senjata ini dibuat dari gabungan sejumlah produk persenjataan hasil pekerjaan PT Pindad maupun non-Pindad. Namun SSX tidak sepenuhnya berasal dari gabungan sejumlah komponen senjata. Beberapa di antaranya merupakan rancangan baru, salah satunya adalah popor yang bisa dilipat.